menuju Ambon, kita akan lihat perkembangan informasi terbaru mengenai perebutan jenazah yang dilakukan oleh pihak keluarga dari pasien yang terjangkit corona. Insiden perampasan jenazah COVID-19 dari mobil ambulans Jumat pekan lalu di Ambon, Maluku telah sampai pada tahap penetapan tersangka. Diduga insiden tersebut dilakukan oleh para keluarga yang tak puas jenazah dimakamkan secara protokol COVID-19. Menanggapi kasus tersebut, Polres Kota Ambon berencana akan memperketat keamanan di sejumlah rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di Kota Ambon. Dengan rekan-rekan TNI akan mengevaluasi SOP saat yang sudah ada, kemudian dengan pengalaman kejadian kemarin tentu dalam kegiatan pengamanan jenazah khususnya untuk pengantaran ke tempat pemakaman umum nanti kita akan laksanakan pengawalan yang lebih ketat lagi nanti. Untuk ya di rumah sakit juga akan ada petugas. Untuk di rumah sakit sendiri kami sudah koordinasi dengan gugus tugas provinsi Pak Kasrul selaku ketua pelaksana harian, dan sudah ditempatkan nanti ada satgas untuk pengamanan di rumah sakit Aulusi khusus untuk pengamanan di area rumah sakit. Aparat Polresta Ambon sementara ini telah menahan 8 orang sebagai tersangka. Mereka adalah kerabat pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Dari Ambon, Maluku, Chris Belseran, Aldi Titale, TV One mengabarkan. Pihak kepolisian sudah menetapkan 8 tersangka dan juga sudah melakukan penahanan. Untuk mendapatkan informasi terbaru, kita sudah terhubung dengan Kombes Pol Leo Surya Simatupang selaku Kapolresta Ambon. Selamat malam, Pak Leo. Selamat malam, Mbak Putri Viola. Baik, Pak Leo, tadi informasi terbaru yang kami dapatkan sudah ada 8 tersangka, sudah ditahan pula. Ada informasi terbaru, Pak, mengenai kasus ini, apakah kemudian ada ditetapkan lagi sebagai tersangka baru? Baik, terima kasih para pemirsa TV One dimanapun berada. Kami sampaikan perkembangan terakhir terkait dengan aksi perampasan jenazah atau pengambilan secara paksa ini, bahwa Polresta Ambon sampai dengan saat ini telah menetapkan 8 orang tersangka yang terlibat secara langsung. Ya, nanti ada peran-perannya masing-masing. Dari ke-8 ini yang kami tahan 6 orang. Jadi yang kami tahan 6 orang, 2 masih wajib lapor. Kemudian dari hasil pemeriksaan selanjutnya terhadap para tersangka dan para saksi, kami sudah menetapkan lagi 2 orang tersangka lagi, dan saat ini kami sedang mengirimkan surat panggilan kepada yang bersangkutan untuk hari Kamis dilakukan pemeriksaan di Polresta Ambon. Begitu, Mbak. Apakah semuanya itu, semua tersangka tersebut statusnya merupakan keluarga, Pak? Dan apa perannya masing-masing dalam kejadian ini? Baik, jadi inilah kenapa kami tambah tersangka ini adalah untuk menyempurnakan unsur-unsur penerapan pasal yang kami akan terapkan nanti kepada mereka, di mana perannya masing-masing ini sudah lengkap ini, Mbak, dari 10 tersangka ini. Mulai dari yang mengawal mobil jenazah, dari yang mengikuti mobil jenazah dari rumah sakit sampai ke TKP, yang memberikan informasi kepada warga di TKP, kemudian ada yang ditunjuk untuk mengumpulkan massa, memprovokasi massa, kemudian ada yang ditunjuk untuk menghadang mobil pengawalan dan mobil jenazah, membuka paksa pintu, kemudian mengangkat peti jenazah dan membuka peti jenazah. Begitu, Mbak. Pak Leo, sebenarnya apa motif dari para pelaku ini sampai bahkan mereka ini melakukan provokasi terhadap massa? Ya, kalau kami melihat ini ada kesalahpahaman di masyarakat terkait dengan penanganan COVID ini. Mereka merasa bahwa jenazah ini meninggal bukan karena COVID, sehingga mereka tidak ingin jenazah dikuburkan secara COVID. Dan jenazah sendiri merupakan tokoh di masyarakat, yaitu adalah sebagai raja di kampungnya, begitu, Mbak. Pak Leo, adakah sebenarnya Pak keluarga ini mendapatkan informasi dari pihak rumah sakit mengenai penyebab kematian? Dan juga kita ingin dengarkan Pak Leo untuk bisa memberikan himbauan kepada masyarakat agar hal ini tidak terulang kembali. Baik, tentu. Jadi pada saat sebelum diberangkatkan jenazah di rumah sakit, telah ada pembicaraan dari pihak gugus tugas provinsi dan kota dengan pihak rumah sakit kepada pihak keluarga menjelaskan penyebab kematian dari jenazah. Kemudian di situ sudah disampaikan hasil lab terakhir kondisi jenazah bahwa terpapar COVID, sehingga diputuskan pemakaman harus menggunakan prosedur COVID, dan ini sudah disetujui pada saat itu.
tetapi ini berkembang situasi di lapangan berbeda. Kemudian selanjutnya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terpengaruh dengan isu-isu yang terjadi di sekitar di luar ini, berita-berita hoaks tentang terkait dengan COVID. Sebaiknya ikutin apa yang sudah menjadi anjuran maupun himbauan dari pemerintah agar kita dapat memutus penyebaran virus corona ini. Baik, Pak Leo, terima kasih sudah berkenan untuk memberikan informasi dengan kami. Terima kasih waktunya sudah bergabung dengan kami juga. Kita harapkan tidak ada lagi Pak reaksi penolakan seperti ini yang ditunjukkan oleh warga dan juga semuanya taat akan prosedur protokol kesehatan termasuk juga pemulasaraan jenazah sesuai dengan protokol COVID yang ada. Sekali lagi terima kasih Pak Leo adanya.